Halo Sobat YouTube, dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan Kang Edi. Nah, Sobat YouTube yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik di luar sana, sekarang Kang Edi sedang berada di perbatasan wilayah Tanah Baduy ini. Nah, Kang Edi akan mengangkat cerita sejarah di daerah perbatasan wilayah Baduy, tapi bukan menceritakan masalah asli pribumi penduduk Baduy atau budaya sehari-hari masyarakat Baduy. Tapi Kang Edi akan mencoba mengangkat sejarah mitos yang ada di sekitar wilayah Baduy yang konon katanya banyak menyimpan mitos-mitos misteri peninggalan dari kerajaan Prabu Siliwangi, guys. Oke. Nah, tapi sebelumnya nih Kang Edi minta buat yang menonton dan melihat tayangan ini jangan lupa ya subscribe dan like channel Kang Edi. Kang Edi doakan yang subscribe dan like channel Kang Edi ini, akan Kang Edi doakan semoga panjang umur, banyak rezekinya. Buat yang bekerja semoga semakin sukses pekerjaannya. Buat para pengusaha, para pedagang semakin maju usahanya. Buat yang pengusaha besar, buat artis-artis semakin top, makin tenar, semakin maju segala usahanya ya, amin. Jangan lupa ya, sekali lagi Kang Edi minta di subscribe and like channel Kang Edi ini. Oke guys, nah ini ya, kita lanjut lagi. Nah ini ada tulisan ya, Baduy Jero. Jadi ini adalah perbatasan untuk masuk wilayah pintu ke kampung pedalaman Baduy. Nah, Baduy asli ya, di daerah Banten Selatan. Pintu masuk atau perbatasan Tanah Baduy ya. Nah, bisa sobat-sobat semua lihat ya. Nah, ini perbatasannya, wilayahnya ya. Nah, ini Kang Edi ada pas di pintu perbatasan Baduy Jero ya. Nah, dari sini Kang Edi akan coba ya menjelajah ke yang konon katanya di tanjakan hutan Parigi ini ada menyimpan satu misteri atau mitos yang menurut ada menyimpan misteri-misteri yang belum terkuak, guys. Nah ini adalah tanjakan hutan Parigi yang nanti akan Kang Edi coba jelajahi ya, untuk menjadi istilahnya untuk sobat-sobat di luar sana untuk dapat melihatnya dan menyaksikannya apa yang akan Kang Edi lakukan di hutan Parigi ini yang begitu keindahannya cukup mempesona, namun menyimpan satu misteri-misteri, banyak misteri yang banyak belum terkuak oleh masyarakat luar, guys. Oke, di sini banyak peninggalan-peninggalan dari Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang, guys. Oke dulu ya guys, kita lanjut. Kang Edi akan coba untuk naik ke tanjakan hutan Parigi, guys. Nah ini bisa disaksikan ya guys ya. Kang Edi sekarang sudah berada di tengah-tengah tanjakan hutan Parigi dengan kerimbunan pepohonannya yang benar-benar asri alami. Tanjakannya ini pun cukup curam ya guys. Dia ada beberapa kelokan ya, 3 kelokan untuk mencapai ke atas bukit, guys ya. Sekitarnya tumbuh pohon rimbun ya guys ya. Nah disinilah yang katanya dahulu kala yaitu disebut Bukit Hutan Parigi, tempat dimana ada sejarah riwayat Prabu Siliwangi dengan Prabu Kian Santang. Dia akan coba ini menguak tabir yang ada di sini ya. Tanjakan hutan Parigi menurut panoramanya cukup indah guys ya. Alamnya cukup bersahabat, panoramanya cukup untuk kita traveling, jalan-jalan membawa keluarga, menghirup udara segar, cukup lumayan nih guys. Guys ya, ini tanjakannya untuk kendaraan-kendaraan yang mungkin untuk kendaraan yang kurang optimal di dalam, kurang kuat di dalam mesinnya, cukup harus berhati-hati menaiki tanjakan ini guys ya, karena konon sudah banyak kejadian yang mengalami musibah kecelakaan karena belum mengetahui adanya medan lekukan yang
turunannya cukup tajam guys ya. Ini baru hanya di pertengahan tanjakan guys ya. Nah ini belum naik terus ke atas ya guys ya. Nanti kita coba, kita jelajahi di dataran yang paling tinggi sekali ya guys ya. Nah guys, ini tanjakan yang Kang Edi sekarang sudah berada di atas bukit ya, di atas bukit Hutan Parigi. Nah, bisa terlihat ya, dari arah sana itu adalah yang dinamakan oleh tempat Gunung Liman guys. Nah, di bawahnya itu adalah Gunung Kendeng. Nah, yang Kang Edi sekarang berada ini adalah di puncak bukit Hutan Parigi ya guys. Bisa dilihat, nah masih diselimuti oleh kabut guys. Sekarang adalah hari Selasa tanggal 30 November guys ya, jam 9 pagi. Kang Edi sudah berada di atas bukit Hutan Parigi guys. Nah bisa dilihat, nah itu di arah sana yang Kang Edi sekarang perlihatkan adalah pegunungan wilayah Baduy guys. Dari tempat Kang Edi berdiri sekarang kurang lebih sekitar 1 km guys ya, untuk mencapai perkampungan Baduy Dalam guys. Oke, nah, bisa dilihat ya guys ya, wilayahnya yang cukup asli ya guys ya. Nah, tanjakannya cukup, panoramanya cukup indah guys ya, dengan dikelilingi oleh beberapa gunung dan beberapa bukit, dengan keindahan awan putih yang menyelimuti gunung-gunung dan kabut-kabut yang ada di sekitar sini guys. Nah, menurut mitos masyarakat pribumi setempat, yaitu Hutan Parigi ini, tanjakan Hutan Parigi ini, konon katanya apabila pada pukul 11 malam banyak yang menemukan sosok misteri, sosok astral, yaitu seorang wanita cantik katanya guys ya. Tapi coba ya, Kang Edi akan mencoba ini, pagi hari ini akan mencoba untuk menjelajahi atau menjajaki kebenaran mitos-mitos tersebut. Apakah benar banyak penampakan yang dikatakannya adalah seorang gadis cantik guys katanya. Menurut pribumi di sini guys ya. Nah ini hutannya guys ya, yang disebut Hutan Parigi guys. Sebentar ya, Kang Edi akan coba ini memapaki atau berkomunikasi pada penghuni yang ada di sini, siapa sajakah, betulkah mitos-mitos yang disuarakan oleh masyarakat setempat guys. Ya guys, berhubung ini masih pagi hari ya guys ya, mungkinan apabila malam hari kita ke lokasi yang sekarang Kang Edi berdiri ini, mungkin kita dapat menyaksikan ya guys ya, beberapa misteri mitos yang dibicarakan oleh masyarakat luas ya guys ya, yang apabila berjalan pada tengah malam hari di tanjakan Hutan Parigi ini akan menemukan beberapa hal mistis yang mungkin di luar nalar ya guys ya. Tapi dalam penglihatan Kang Edi di sini emang betul bahwa di sini adalah wilayah kekuasaan dari seorang wanita cantik yang berkerudung putih guys ya. Ini adalah wilayahnya. Tapi di samping itu pun mungkin ada yang bisa menemukan yaitu seorang pengembala itik ya guys ya, dengan mengiringi itik yang banyak apabila pada malam hari. Mungkin dia biasa keluar pada pukul 10 malam guys ya, pukul 10 malam biasanya terdengar suara itik menyeberangi atau berjalan di tanjakan ini guys. Mungkin untuk para supranatural yang lainnya yang ingin menjajaki wilayah ini bisa membuktikan apa yang Kang Edi utarakan pada saat ini. Nah, di sini ya cukup aura-aura positif dan aura negatifnya pun cukup banyak ya guys ya. Oke. Konon katanya sejarahnya ini yang Kang Edi akan masuki, bahwa di wilayah ini ada peninggalan dahulu kalanya, yaitu sejarah Prabu Kian Santang dengan Prabu Siliwangi guys. Dahulu kala mitosnya menurut riwayat
penduduk setempat, orang-orang tua dahulu yang menceritakan bahwa dahulu kalanya di hutan ini adalah tempat sejarah di mana Prabu Kian Santang dengan Prabu Siliwangi, guys. Nah, ini bisa dilihat guys ya, hutannya cukup ini guys ya, cukup rimbun oleh pohon-pohon ilalang dan pohon-pohon yang lainnya guys. Coba nanti di sini diriwayatkan bahwa ada sebuah batu besar yang menjadi kendaraannya Prabu Kian Santang pada saat mengadu ilmu ya, ininya istilahnya ya, mengadu ilmu dengan Prabu Siliwangi, yang dimana pada saat dahulu kala itu Prabu Siliwangi diajak oleh Prabu Kian Santang untuk masuk Islam, tapi beliau tidak mau dan bertapa di hutan Parigi ini sampai akhirnya Prabu Kian Santang menemukan Prabu Siliwangi di bukit hutan Parigi ini, dan akhirnya terjadilah pada saat itu yaitu adu kesaktian antara Prabu Siliwangi dengan Prabu Kian Santang guys. Setelah itu terjadilah pertarungan yang mungkin pada secara logika kita pada saat ini tidak akan masuk akal, yang pada saat itu adalah Prabu Siliwangi menaiki kendaraan sebuah nampah ya, sebuah nampah tampah itu, sedangkan Prabu Kian Santang yaitu menaiki sebuah batu besar guys, di atas ini guys. Oke, menurut riwayatnya katanya kendaraan yang ditaiki oleh Prabu Kian Santang yaitu sebuah batu, dia jatuh di wilayah hutan Parigi ini guys, berada menyangkut di hutan Parigi ini guys. Ya, pada saat itu ada adu kesaktian antara Prabu Siliwangi dengan Prabu Kian Santang guys, sehingga menurut riwayat mereka tidak ada yang mau mengalah dan tidak ada yang kalah guys, sehingga akhirnya mereka membuat satu persetujuan atau satu perjanjian untuk tidak saling mengganggu antara Prabu Kian Santang dan Prabu Siliwangi, yang menurut konon sekarang ini sejarahnya adalah turunan dari Prabu Siliwangi yang menjadi masyarakat Baduy yang ada di wilayah ini guys. Jadi masyarakat asli Baduy ini adalah masih asli turunan dari Prabu Siliwangi, sedangkan Prabu Kian Santang yaitu yang menjadi peninggalannya adalah kendaraan yang digunakannya untuk terbang sewaktu mengadu kesaktian dengan Prabu Siliwangi mengendarai sebuah batu besar yang ukurannya mungkin sekitar sebesar body truk guys ya, kata masyarakat di sini. Nah, ini adalah hutan Parigi yang Kang Edi sekarang sudah berada di sisi sekitar tempat batu tersebut guys. Tapi menurut masyarakat setempat di sini, lokasinya ini cukup curam guys untuk kita mencapai dasar di mana batu itu menyangkut di sebuah akar yang konon ceritanya batu tersebut mengeluarkan air, yaitu yang menjadi air mujizat atau air kahuripan. Yang kepercayaan masyarakat di sini guys, yaitu bahwa air tersebut mengandung bisa menjadikan obat atau mempunyai keampuhan untuk segala macam penyakit guys. Bahkan menurut penduduk setempat, masyarakat Baduy dalam pun pada hari Jumat akan berbondong-bondong mengambil air dari tetesan batu tersebut guys. Disebutnya namanya adalah air cai karacak, atau istilah Indonesianya yaitu air menetes ya guys ya, dari sebuah batu. Nah, untuk keunikan batu tersebut adalah guys, jadi musim kemarau macam apapun dia akan selalu mengeluarkan air dari atas batunya guys, dan menetes ke bawah berbentuk kristal-kristal bening, air-air bening. Bahkan ada satu keanehan yang mungkin di luar secara nalar kita, logika kita, apabila kita ajani batu tersebut pada hari Jumat jam 11 pagi, itu akan yang tadinya menetes hanya menetes 1-2
apabila kita ajani itu akan mengalir deras air sebagaimana air yang ditumpahkan dari atas guys. Nah, untuk menguak misteri tersebut benar atau tidak guys, Kang Edi akan coba menjajaki kebenarannya, cerita-cerita masyarakat setempat ya guys. Nah, konon katanya tempat ini tidak boleh dieksploitasi guys, jadi tidak boleh disebarluaskan guys. Nah, untuk medannya pun bisa dilihat guys ya, nih jalan yang harus kita lalui untuk mencapai batu tersebut, turun dalam tebing yang cukup curam guys ya, kurang lebih 200 meter dari tempat Kang Edi sekarang berdiri ini untuk mencapai ke batu tersebut guys. Bahkan banyak dari yang mungkin yang sudah mengetahui khasiat dari batu ini, dari saudara-saudaranya atau dari mana, yang dari Bekasi katanya, yang dari Karawang, dari Cikampek, maupun yang dari Bandung, sudah ada yang pernah mencapai batu tersebut untuk mengambil karomah dari air tersebut guys, dari air yang menetes dari atas batu tersebut guys. Nah, coba di sini Kang Edi akan berkomunikasi dengan penunggu yang ada di sini, apakah kita bisa diizinkan untuk masuk atau untuk mencapai batu tersebut guys, untuk membuktikan kebenaran yang ada ya guys ya. Bentar ya guys. Oke ya, oke ya guys ya. Mungkin sekarang Edi hanya sedikit bisa berkomunikasi ya guys ya. Ternyata tempat ini adalah bertepatan dengan hari Selasa, dan memang menurut kuncen yang mengurus tempat ini pun pada hari Selasa katanya tidak diperbolehkan siapapun, baik penduduk asli ataupun luar, untuk coba-coba turun atau memasuki hutan ini guys. Ini adalah suatu pantangan katanya, larangan guys ya. Ternyata penglihatan Kang Edi ini di sini cukup auranya cukup kuat ya guys ya. Di sini pun sudah ada di kita, sebenarnya sudah ditunggu dan sudah dijaga oleh dua pasang kiai guys, yaitu Kiai Kerbau Putih guys. Mungkin berwujud ininya adalah seekor kerbau, dua ekor kerbau, sepasang kerbau putih guys. Yang disebut adalah Kiai Kerbau Putih guys. Dan konon di sini pun menurut penduduk setempat, apabila kita kurang berhati-hati dan kurang menjaga tata krama, kita akan menemukan lutung putih guys, lutung hitam, lutung dan macan hitam guys. Macan kumbang hitam. Jadi cukup kita harus berhati-hati juga. Sedangkan medannya pun guys ya, bisa dilihat kita ini untuk turunnya ini mencapai 80 derajat guys sebenarnya guys ya. Terus kita harus turun untuk mencapai batu tersebut. Kita harus berjalan 200 meter dengan berpegangan akar-akar guys ya. Karena di sini benar-benar ingin alami, tidak boleh dijamah atau diperbaiki atau dibuatkan jalan guys oleh penghuni di sini. Mereka hanya ingin apa adanya aja. Mereka mengizinkan siapapun yang masuk sini, tapi dengan tata krama yang baik ya guys ya. Tidak boleh berucap senonoh, berkata kasar atau apapun. Kita diizinkan. Dan yang lebih bagus adalah pada hari Jumat guys, apabila kita hendak melihat keanehan-keanehan yang akan terjadi pada air yang mengalir dari batu Cai Karacak ini, itu kita harus masuknya pada hari Jumat pukul 11 pagi guys. Jadi cukup disayangkan ya, tadinya Kang Edi akan coba ini sendiri untuk turun ini ke lokasi, tapi berhubung memang cuacanya juga kurang mengizinkan ya guys ya. Nanti kita coba lagi hari Jumat. Kang Edi akan coba masuk ya guys ya, menguak
tabir misteri peninggalan Prabu Kian Santang, yaitu batu cai karasak atau batu kahuripan, yang kononnya katanya berkhasiat untuk pengobatan penyakit-penyakit dan segala macamnya, yang juga digunakan oleh masyarakat Baduy guys. Oke guys ya, cukup sampai di sini dulu video dari Kang Edi. Kang Edi akan coba menguak pada hari Jumat besok ya guys ya. Kita lanjut lagi guys. Oke, untuk hari ini Kang Edi cukup sampai di sini dulu, dan semua misteri yang ada di perbatasan wilayah Baduy akan coba Kang Edi jelajahi guys. Tunggu lagi video-video yang menarik berikutnya ya guys. Sampai jumpa.